Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan hutan tropis terbesar di dunia. Hutan bukan hanya rumah bagi jutaan spesies, tapi juga paru-paru kehidupan bagi umat manusia. Di balik keindahan alam Indonesia yang memukau, tersimpan ancaman yang terus menghantui setiap musim kemarau tiba. Kebakaran masih terjadi di kawasan hutan lereng Gunung Arjuno di Desa Tambak Sari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Di video ini, kami akan membahas mengenai kebakaran hutan dan lahan, mulai dari penyebab, dampak dan akibat, serta upaya pencegahan dan penanggulangan. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Terdapat beberapa jenis kebakaran hutan. Yang pertama ada kebakaran permukaan. Kebakaran ini terjadi di lapisan bawah seperti rumput dan ranting. Jenis ini paling umum dan relatif mudah dikendalikan. Selanjutnya ada kebakaran tajuk. Kebakaran tajuk menyebar melalui kanopi pohon dan lebih sulit dikendalikan karena cepat meluas. Yang ketiga ada kebakaran gambut. Kebakaran ini berlangsung di bawah permukaan tanah, terutama di lahan gambut seperti di Kalimantan dan Sumatera. Api jenis ini bisa bertahan lama dan sangat sulit dipadamkan. Yang keempat, kebakaran udara adalah bentuk lanjutan dari kebakaran tajuk, di mana bara api dibawa angin dan menyulut titik api baru. Terakhir ada kebakaran campuran. Kebakaran ini menggabungkan unsur permukaan dan tajuk, seringkali menjadi yang paling merusak. Nah, setelah kita mengetahui apa itu kebakaran hutan, sekarang saatnya kita membahas lebih dalam mengenai apa saja menjadi penyebab terjadinya kebakaran hutan. Kebakaran bisa dipicu oleh berbagai faktor, baik yang bersumber dari alam maupun dari aktivitas manusia. Misalnya, pada musim kemarau panjang, suhu yang tinggi dan udara yang kering bisa menyebabkan hutan terbakar secara alami, terutama saat terjadi sambaran petir. Namun, dalam banyaknya kasus, manusialah yang menjadi penyebab utama. Pembukaan lahan dengan cara dibakar, kelalaian saat membuang puntung rokok, atau api unggun yang dibiarkan menyala. Semuanya bisa memicu kebakaran besar yang sulit dikendalikan. Lalu, apa saja dampak dari kebakaran hutan ini? Dampaknya sangatlah luas dan juga menghancurkan. Hutan yang seharusnya menjadi rumah bagi ribuan spesies tumbuhan dan hewan justru berubah menjadi abu. Ekosistem rusak, keanekaragaman hayati menurun drastis. Tak hanya itu, asap tebal dari kebakaran menyebabkan polusi udara yang membahayakan kesehatan. Bahkan, kebakaran hutan turut memperparah perubahan iklim karena karbon yang tersimpan dalam pepohonan dilepaskan ke atmosfer dalam jumlah yang besar. Dampak ini tentu menimbulkan berbagai akibat langsung bagi manusia. Masyarakat yang tinggal di sekitar area terdampak sering mengalami gangguan pernapasan seperti ispa, bahkan hingga harus mengungsi demi keselamatan. Sekolah-sekolah terpaksa diliburkan, penerbangan terganggu, dan aktivitas ekonomi terhenti. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebakaran hutan bukan hanya persoalan lingkungan, tapi juga persoalan sosial dan kemanusiaan. Tahukah kamu, setiap tahun ribuan hektar hutan dan lahan di Indonesia hangus terbakar. Bukan hanya merusak alam, tetapi juga mengancam kesehatan, ekosistem dan kehidupan kita semua. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan? Yang pertama, reboisasi, yaitu menanam kembali pohon-pohon di lahan yang gundul. Hal ini penting untuk menjaga kelembapan tanah dan mencegah kebakaran. Kedua, pembangunan drainase untuk mengatur aliran air dan menjaga kelembapan lahan gambut. Ketiga, mengedukasi masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan. Keempat, peran aktif pemerintah dan masyarakat seperti patroli rutin serta penegakan hukum bagi pelaku pembakaran liar. Kebakaran hutan dan lahan adalah bencana yang bisa dicegah melalui reboisasi, pembangunan drainase, dan kerjasama semua pihak.
kita bisa menjaga bumi tetap hijau dan sehat. Mari kita peduli dan ikut menjaga lingkungan, mulai dari langkah kecil seperti tidak membakar sampah, hingga mendukung kebijakan ramah lingkungan. Karena bumi yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama.